Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Falrafi dan dua teman saya, Fatur Rahman dan Alia Cantika. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan manajer sebagai perencana dan ahli strategi. Yang pertama ada manajer. Manajer didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan mengembangkan organisasi demi mencapai tujuannya. Yang kedua ada tugas manajer. Tugas manajer yang pertama melakukan evaluasi kinerja staf dengan cara melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang terkait, melakukan perencanaan, monitoring, dan menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan coaching konseling, serta menjaga agar setiap karyawan selalu disiplin dalam bekerja, mengkoordinasikan segala sistem, kebijakan, prosedur, dan standar produktivitas yang ada pada perusahaan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan tujuan strategis dengan cara mengumpulkan setiap bidang bisnis yang bersangkutan dengan masalah keuangan, layanan, dan informasi yang ada pada perusahaan. Yang keempat, menyelesaikan tujuan keuangan dengan cara melakukan perencanaan terhadap kebutuhan, membuat perencanaan anggaran tahunan, menganalisis varians, dan melakukan tindakan korektif. Yang kelima, selalu mempertahankan kualitas layanan dengan cara menegakkan setiap standar kualitas layanan pelanggan, melakukan analisis dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah pelanggan, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Yang terakhir ada mengambil keputusan, membuat perencanaan, menyusun organisasi dan mengarahkannya, mengendalikan, menilai, dan memberikan laporan akhir. Yang tiga ada fungsi manajer. Fungsi manajer yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada controlling, yang keempat ada leading, yang kelima ada evaluating. Planning adalah melakukan perencanaan terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan, melakukan prediksi hasil yang sekiranya akan didapatkan dari tindakan yang sudah direncanakan atau diambil tersebut. Yang kedua ada organizing. Organizing adalah melakukan pengaturan, membentuk, mendelegasikan, serta menerapkan jalur ataupun wewenang dan tanggung jawab serta yang berkaitan dengan sistem komunikasi. Yang ketiga ada controlling. Controlling merupakan fungsi yang berkaitan dengan persiapan atau standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik dalam bentuk sebuah produk ataupun jasa yang diberikan kepada perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang keempat ada fungsi kepemimpinan atau leading. Mampu membuat orang lain melakukan pekerjaan, mendorong dan memberikan motivasi serta menciptakan rasa nyaman kepada orang saat melakukan pekerjaan tersebut. Yang terakhir ada evaluating, melakukan analisa hasil dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan, bisa menggunakan analisis SWOT. Terus ada perencanaan atau planning. Pengertian perencanaan adalah perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti buram atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dan menurut KBBI, perencanaan berarti proses perbuatan, merencanakan, atau merancangkan rancangan. Terus ada karakteristik perencanaan. Dalam menetapkan suatu rencana perlu dipikirkan juga jangka waktu suatu rencana. Berikut merupakan macam-macam jangka waktu dalam perencanaan. Yang pertama ada rencana long term atau jangka panjang, biasanya berlaku 5 tahun atau lebih. Yang kedua ada rencana intermediate atau term, biasanya berlaku 1 hingga 5 tahun. Perencanaan dalam perusahaan dan bisnis biasanya menggunakan intermediate term. Yang ketiga ada short term atau jangka pendek, berlaku kurang dari 1 tahun. Habis itu ada tahapan dan perencanaan. 1.
menentukan misi dan tujuan suatu organisasi. Dalam menentukan misi dan tujuan suatu organisasi adalah pilar penting yang harus dipikirkan dan ditentukan perusahaan sendiri. Mulai misi suatu perusahaan didefinisikan dalam mission statement yang merupakan penjabaran luas dari tujuan utama suatu perusahaan. Mission statement umumnya menyatakan ruang lingkup dan operasi bisnis dasar yang membedakannya dari jenis organisasi serupa. Contoh dari mission statement adalah salah satunya seperti Bristol Myers Squibb Company yang memiliki mission statement seperti berikut. Our company mission is to extend and enhance human life by providing the high quality pharmaceutical and related health care product. Itu ada menentukan formula strategi. Selanjutnya setelah menentukan tujuan organisasi dan menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada implementasi strategi. Terakhir, suatu organisasi perlu mengalokasikan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing divisi atau bidang dalam menjalankan suatu strategi. Sudah tingkatan dalam penentuan tujuan dan perencanaan. Tujuan dalam suatu organisasi terpecah ke beberapa tingkatan berdasarkan struktur atau hierarki dari organisasi itu sendiri. Yang pertama ada mission statement sebagai tujuan utamanya berdiri suatu organisasi. Terus yang kedua ada strategic goal and plans. Strategi goals yang pertama berkaitan dengan tujuan jangka panjang organisasi yang sifatnya menyeluruh. Strategic plans berkaitan tindakan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan strategi. Di next nih. Yang ketiga, tactical goals and plans. Tactical goals and plans adalah tujuan yang ditetapkan oleh middle manager yang berfokus pada mengoperasional tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai strategi goals and plans. Namun tak jarang juga top manager yang menentukan tactical goals and middle manager. Pertama, tactical goals adalah tujuan yang menentukan hasil yang harus dicapai oleh divisi dan departemen utama. Yang kedua, tactical plans adalah rencana yang dirancang untuk membantu melaksanakan strategi plan dan jangka waktu lebih pendek daripada strategi plan. Yang keempat, operational goals and plan adalah tujuan yang ditetapkan oleh lower level manager dan biasanya dibuat untuk mengatasi permasalahan jangka pendek yang terkait dengan tactical goals and plan. Yang pertama, operational goals berkaitan dengan hasil spesifik dan terukur diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu. Yang kedua, operational plans berkaitan dengan menentukan langkah-langkah tindakan untuk mencapai operational goals dan menjadi instrumen dalam operasi atau pelaksanaan harian dan mingguan. Tingkatan dalam perencanaan. Seperti ini gambarnya bisa dilihat. Ada goal setting, corporate level plan, nanti ini ke bawah ke strategi formulation and strategi implementation, business level plan, functional level plan. Ya, next nih. Karakteristik penetapan tujuan yang efektif. Berikut adalah karakteristik yang digunakan dalam penetapan tujuan yang efektif. Yang pertama, tujuan harus spesifik dan terukur. Yang kedua, mencakup key result area suatu organisasi. Yang ketiga, menentang tetapi realistis agar organisasi dapat cepat berkembang. Yang keempat, jangka waktu perlu ditentukan selama penetapan tujuan. Yang kelima, tujuan berkaitan dengan pencapaian suatu organisasi. Pentingnya penetapan tujuan dan rencana. Menetapkan tujuan terbukti menjadi langkah penting dalam membantu organisasi atau perusahaan mencapai hasil yang berdampak tinggi dan memahami
elemen penetapan tujuan yang strategis dan efektif sangat penting. Yang pertama menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua menjadi standar dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga menjadi acuan dalam bertindak. Benefit perencanaan bagi perusahaan. Satu, memungkinkan organisasi untuk menjadi proaktif daripada reaktif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, membuat bisnis menjadi lebih tahan lama. Yang keempat, membantu organisasi untuk berkembang. Selanjutnya ada macam-macam perencanaan. Yang pertama ada MBO atau Management by Objective. Selanjutnya. MBO adalah proses atau sistem yang dirancang untuk manajer pengawasan, di mana seorang manajer dan bawahannya bersama-sama menetapkan tujuan khusus yang harus dicapai dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, untuk itu, bawahan kemudian bertanggung jawab atas posisi dan tugasnya. Keunggulan dari MBO, yang pertama ada kinerja manajer dan karyawan akan berfokus pada pencapaian tujuan. Yang kedua, kinerja dapat berkembang dan meningkat di semua level hierarki organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja karyawan. Dan yang keempat, menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan individu maupun departemen atau divisi. Selanjutnya, kekurangan MBO, yang pertama ada perubahan yang konstan cenderung menghambat perusahaan untuk berkembang dan bertahan. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak sehat akan memperburuk efektivitas MBO. Yang ketiga, terlalu banyak dokumen akan menyita banyak waktu. Selanjutnya yang kedua ada standing plan atau rencana tetap. Rencana tetap ini dibuat untuk mencakup masalah yang dihadapi secara berulang kali. Rencana tetap terdiri dari kebijakan, aturan, dan standar operating procedure atau SOP. Yang pertama ada kebijakan. Kebijakan itu menjadi acuan dasar dalam bertindak dan memberikan arahan bagi orang-orang di organisasi. Yang kedua ada aturan. Aturan biasanya mendeskripsikan bagaimana tindakan yang tertentu harus dilakukan. Yang ketiga ada prosedur, mendefinisikan rangkaian langkah tepat yang digunakan dalam mencapai pekerjaan tertentu. Yang ketiga, macam yang ketiga ada single plan atau rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai dibuat untuk masalah-masalah yang sifatnya jarang terulang. Biasanya terdiri dari program dan proyek. Nomor 1, program adalah rencana yang padu atau utuh untuk mencapai tujuan tertentu. Seperangkat tujuan dan rencana yang kompleks untuk mencapai tujuan organisasi yang penting. Yang kedua, proyek. Proyek adalah rencana pelaksanaan yang spesifik untuk mencapai program. Proyek hampir sama dengan program, hanya dengan lingkup dan kompleksitas yang lebih kecil. Habis itu juga di sini ada contingency plans and rencana darurat. Rencana darurat digunakan untuk situasi tertentu yang sifatnya tidak terduga. Rencana darurat memungkinkan manajemen untuk bertindak segera jika kejadian tak terduga seperti memogokkan boikot, bencana alam, atau perubahan ekonomi besar membuat perencana yang ada tidak dapat dioperasikan atau tidak sesuai. Faktor-faktor yang tidak terkendali, yang pertama ada keterpurukan ekonomi, kedua penurunan kualitas pasar, ketiga kenaikan biaya produksi, keempat perkembangan teknologi. Dan meminimalkan dampak dari faktor tak terkendali, yang pertama ada memperkirakan berbagai respon alternatif terhadap kemungkinan potensial yang berdampak tinggi. Yang habis itu ada krisis manajemen planning atau perencanaan manajemen. Rencana yang digunakan jika berada dalam keadaan mendesak, mengganggu, membangkrutkan, dan memerlukan respon segera mungkin. Tindakan pencegahan yang pertama membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan utama. Kedua, saling berkomunikasi. Dan itu juga ada tindakan persiapan. Yang pertama, mendirikan tim manajemen krisis. Yang kedua, menyiapkan rencana manajemen krisis. Yang ketiga, membangun sistem komunikasi yang efektif. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.